Halo semua, terima kasih kerana mengikuti kami di program Benih Hidup dan kami berharap anda semua diberkati di dalam Tuhan Yesus. Nah, video hari ini akan memperkenalkan siri pengajaran yang akan kita bicarakan bersama-sama dalam bulan-bulan yang akan datang. Dalam siri pengajaran ini, kita akan mendalami 2 Timotius. Jadi mari kita mulakan dengan membaca dari 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Nah, 2 Timotius merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada seorang yang bernama Timotius. Nah, ini merupakan surat Paulus yang kedua ya kepada Timotius, di mana surat yang pertama ialah 1 Timotius. Nah, Paulus dan Timotius mempunyai satu perhubungan yang rapat. Paulus menganggap Timotius sebagai anak rohani. Seperti yang kita bacakan tadi, Paulus memanggil Timotius anakku yang dikasihi. Ya. Ini kerana Paulus merupakan seorang guru atau mentor yang telah memuridkan Timotius di dalam iman Kristus. Timotius juga merupakan rakan sepelayanan di mana dia bersama-sama dengan Paulus, mereka melayan bersama-sama. Paulus juga sering menyebut tentang Timotius di dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada gereja-gereja dan jemaat-jemaat awal. Paulus juga sering mengutus Timotius ke gereja-gereja sebagai wakilnya untuk menguruskan hal-hal pelayanan dan pengurusan jemaat. Jadi jelas bahawa Paulus dan Timotius mempunyai perhubungan yang rapat. Rasul Paulus menulis 2 Timotius waktu dia sedang mengalami penderitaan. Dia telah dimasukkan penjara, ramai orang telah berpaling daripadanya dan dia merasakan dia akan meninggal dunia tidak lama lagi. Jadi sudah pasti Paulus berasa patah hati dan juga kesepian. Namun di saat gelap dan susah ini, Paulus menulis sebuah kiranya surat perpisahan kepada sahabatnya Timotius. Di saat gelap ini, hatinya masih setia kepada Kristus. Di saat gelap ini, hati Paulus masih tertumpu kepada pelayanan Injil. Di saat gelap ini, dia masih memberi perhatian kasih kepada Timotius dan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Kawan-kawan dan teman-teman sekalian, kasih adalah bagian yang memperhatikan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri. Di Filipi 2, 3 hingga 5 tertulis, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kasih memperhatikan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri. Kerana kasih, kita sanggup berkorban diri untuk yang lain dan pengorbanan adalah bagian yang tidak terpisah dari kasih. Ada seorang petani yang menanam padi ya. Jadi setiap hari dia akan pam air masuk ke sawah padinya. Nah, apa yang berlaku juga setiap hari jirannya yang juga menanam padi akan mencuri air dari sawah padi petani ini. Maka dia akan menyalurkan air dari petani tadi, dari sawah petani tadi untuk sawah padinya sendiri. Jadi petani itu pun berfikir, apakah yang harus aku buat? Apakah aku biar saja? Ya, apakah aku biar saja dia mengambil air dari saya? Tapi nanti padi saya akan mati kalau begini, kalau terus begini. Apakah harus saya tegur jiran saya? Akhirnya dia membuat satu keputusan. Awal keesokan hari, petani itu pam air masuk ke sawah padi jirannya dahulu sebelum
dia mengurus sawah padinya sendiri. Di masa sekarang, orang sangat cenderung menyanjung dan memuji diri sendiri. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kasih Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mencerminkan kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Oleh itu, kawan-kawan dan teman-teman sekalian, marilah kita mengasihi sebagai bagian yang memperhatikan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri. Di saat susah, di saat senang, marilah kita memancarkan kasih Yesus sebagai bagian yang mengutamakan orang lain.